Oke, selamat pagi Jacob. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Seperti kita udah bicarakan ya sebelumnya, jadi apa yang akan di-share oleh Jacob, comparison study, kemudian apa rekomendasi Anda. Monggo, Jacob, silakan dimulai. Mulai dari mana? Selamat pagi. Eh, Jacob. jadi hari ini seperti sudah dari introduction, hari ini saya akan membawakan tentang topik manajemen sampah, comparative analysis antara Jepang, Jerman, dan Indonesia, dan waste to energy technology. Dan saya dapat bicarakan topik ini karena saya tinggal selama 5 tahun di Jepang untuk meriset tentang waste management atau manajemen sampah di sana. Dan sekarang saya merupakan master candidate dari dan sekarang saya berada di Jerman dan di sini saya juga meriset tentang manajemen sampah di sini. Selain itu saya juga mempelajari tentang sustainabilitas, emisi zero dan energi terbarukan juga dan segala hal yang dapat yang pokoknya untuk memformulasi sebuah kota atau sebuah region untuk lebih menuju ke circular economy. Jadi kita mulai saja deh. Apa perbedaan manajemen sampah Indonesia? Jadi manajemen sampah Indonesia itu kebanyakan tidak mengalami suatu proses yang jelas. Biasanya sampah dari masyarakat atau household itu langsung menuju ke TPA dan orang yang membawa ke mengkoleksi dan segalanya itu biasanya itu tidak tidak merupakan staf resmi, contohnya dari pemerintah atau mungkin dari sebuah perusahaan dan lebih kepada perorangan dan mereka hanya meminta sebuah biaya iuran per bulan dan selainnya. Dan Mhm. untuk sampah dari industri juga kebanyakan juga langsung menuju ke TPA, tidak ada langkah yang jelas dan yang lain-lain. Dan karena itu Indonesia memerlukan sebuah manajemen sampah, sudah ada urgensi yang ada. Mhm. Dan dibandingkan dengan di Jepang, di mana ada koleksinya, koleksi sampahnya itu dari Pemda, pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah membuat sebuah waste management organisasi dan di sana mereka menginvest sebuah waste facilities atau waste treatment facilities di mana terjadi recycling, ada material recovery dan Jepang itu masih memakai masih merely insinerasi atau pembakaran sampah yang sebenarnya itu kalau misalnya bagi Eropa itu tidak dilihat sebagai waste processing, waste recycling. Tapi nanti selanjutnya akan saya bicarakan. Lalu pada akhirnya akan menuju landfill dan sampah dari industri juga harus ada authorized companies atau sebuah perusahaan yang sudah mempunyai izin-izin yang jelas dari pemerintahan untuk mentreat sampah atau yang ada. Dan biasanya di Jepang itu sudah mereka itu teknologinya sudah tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya menggunakan truk-truk biasa. Mereka mempunyai truk kolektor dan ada kayak proses untuk mempush supaya lebih banyak sampah yang dapat dikumpulkan dan lain-lain. Nah, kalau di Jerman itu koleksinya itu dari outsourcing dan itu bisa dari siapa saja, mau dari company yang punya interest untuk oh ya saya mau bisnis distribusi sampah untuk membawa dan yang memanage itu biasanya Public Waste Management Enterprise. Bedanya dari Jepang kan dari Pemda dan lainnya. Kalau dari Jerman itu sebuah enterprise atau sebuah organisasi yang dibuat di kota
dan mereka itu menerima iuran dari masyarakat, dan karena masyarakat memberikan uang atau sebuah sebuah itu, mereka harus bertanggung jawab terhadap uang itu, dan mereka memanage uang itu untuk menginvest ke suatu waste treatment, mau recycling center, material recovery center, atau biomass. Dan uniknya kalau di Jerman itu mereka melihat kalau pembakaran sampah itu tidak terlalu baik, walaupun di kota-kota besar masih ada pembakaran sampah untuk mengatasi banyaknya sampah residual, tapi mereka melihat bahwa recycling itu recycling itu harus harus benar-benar materialnya itu dapat diurai, dapat dipakai lagi, atau untuk menjadi energi dan lainnya. Dan kebanyakan mereka itu merely kepada biomass. Biomass itu nanti teknologi akan saya jabarkan, tapi pokoknya mau melalui dari secara biologi, secara chemistry, akan menjadikan sebuah produk lain yang dapat berguna. Dan kalau sampah industri dikoleksi seperti di Jepang, jadi ada company yang punya izin dan lain-lainnya, dan mereka transparansi supaya supaya terjadi manajemen sampah yang baik. Dan kalau di Jerman seperti Eropa ada sistem yang unik, yaitu sistem fund. Fund itu jadi sebotol yang kita beli itu sudah ada dana, sudah ada dana yang kita bayarkan di kasir sekitar 25 sen euro, dan setiap kita beli itu, kalau misalnya harganya 1 euro minumannya, kita belinya 1 euro 25. Kenapa? Habis kita minum, kita harus kembalikan ke mesin ini supaya kita menerima 25 sen. Hmm. Hmm. Dan uniknya mungkin bagi orang-orang yang kurang beruntung, mereka juga bisa mengumpulkan. Dan biasanya orang-orang yang beruntung biasanya menaruh botol atau apa di sebelah tempat sampah umum gitu. Buat, oh nggak apa-apa, ini buat orang yang membutuhkan gitu. Jadi Hmm. ada signifikan sosialnya gitu juga. Hmm. Jadi kenapa manajemen sampah itu penting? Ada 3 faktor utama. Karena sekarang kita dihadapi kebutuhan sumber daya yang infinite, tapi sumber daya yang ada itu ternyata terbatas. Contohnya, mau kita tidak bisa merilai energi sekarang, contohnya karena konflik di Rusia dan Ukraina, kita bisa melihat Europe sudah memberhentikan transaksinya dengan Rusia karena konflik ini, dan mereka suffer, mereka mereka merasa oh harga-harga naik dan segalanya karena mereka membutuhkan. Dan kenapa mereka memulai untuk menginvest ke energi terbarukan untuk mengatasi hal itu. Dan waste management itu dapat memastikan kebutuhan sumber daya. Karena dalam lingkup circular economy, sampah itu tidak ada. Semua itu adalah sumber daya. Jadi semua yang kita pakai, semua yang kita buang itu, kalau misalnya diproses dengan baik itu, semua itu sumber daya dan bisa dipakai lagi. Dan ada sirkularnya. Lalu yang kedua ada ancaman polusi, karena kalau tidak ada terjadi manajemen sampah yang ada, dibiarkan di TPA dan segalanya, itu akan menciptakan emisi, dan itu akan mendisrupt manusia dan binatang-binatang yang tinggal, dan terakhir ke lingkungan. Kita akan merasakan kayak hujan acid dan segalanya dan lain-lain. Dan yang ketiga, seperti dari sesi sebelumnya, bahwa ada potensial bisnis sampah, kita melihat bahwa itu dapat memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan banyak keluarga dan yang lain-lain untuk dapat eh, hidup dengan lebih baik dengan ada lapangan pekerjaan yang dibuat dari manajemen sampah. Oke, Saya boleh sekarang kita akan singkat, basically masih ada landfill berarti ya di Jerman sama di Jepang. ya, dan mereka itu landfillnya itu pakai sistem sanitary landfill. Jadi mereka benar-benar landfillnya itu ditutup pakai mau pakai keramik
supaya mengatasi tidak adanya leakage gas. Jadi tidak mempolusi mempolusi apa sekitar lingkungannya, dan mereka kayak ngecek pH segala dan segalanya itu benar-benar harus benar-benar kontrol gitu Dicek dan tertutup ya. ya. Oke, I see. Oke. Lalu oke, kita lanjut ke teknologi. Jadi kalau misalnya ini merupakan graf yang kira-kira bisa lebih jelas lah. Jadi apa saja metodenya dan produk-produk yang bisa dipakai lagi hasil prosesnya. Jadi ada thermochemical conversion sama biochemical conversion. Dari katanya saja, kalau misalnya punya background engineering udah jelas lah. Thermochemical, jadi ada mengandung panas dan sebuah chemical. Jadi oh, ada insinerasi, ini kayak pembakaran sampah, ada gasifikasi, syngas, dan ada pyrolysis yang hasilnya itu bio oil yang bisa dipakai untuk masak atau di industri lagi. Ada Hmm. biochemical, bio itu seperti natural, jadi biasanya memakai oksigen atau fermentasi, jadi Hmm. dipakai air dan segalanya untuk ditunggu. Ada photofermentation, ciptakan biohidrogen. Ada microbial fuel cell yang menciptakan bioelectricity atau biohidrogen. Anaerobic digestion itu yang tidak memakai oksigen, akan menciptakan biogas. Hmm. Jadi ini mungkin lebih jelasnya kayak bagaimana apa produknya dan bagaimana terjadi. Biasanya itu dipakai full oxidative combustion dan dibakar, harus membutuhkan temperatur segini, dan sampah-sampah yang ada itu akan menjadi heat, jadi panas, atau jadi abu, bottom ash, Hmm. menjadi CO2, air, dan lain-lainnya yang tentunya kalau misalnya orang chemistry pasti oh ini bisa bisa dipakai lagi gitu untuk apa, dan pyrolysis itu tidak ada oksigen, temperaturnya 300-800 derajat, dibakar dan jadinya char. Dan mungkin kalau orang tahu, orang industri pasti tahu oh char. Char itu kayak sebuah sebuah energi, kayak oli atau sebuah coal. Oh iya bisa dipakai, kita bisa bakar, kita bisa apa, bisa dipakai, dan itu hasil dari pyrolysis sebenarnya char, ash, bay oil, fuel gas. Kalau ada gasifikasi, controlled combustion, dan menciptakan syngas. Dan pokoknya itu dari sampah yang ada bisa dipakai untuk industri lain, bisa untuk menghangatkan suatu kota, untuk menjadikan listrik dan segala-galanya. Ini mungkin insinerasi. Kita nggak akan lebih dalam, mungkin ini bisa dilihat. Ini sebuah modern landfill for energy recovery. Ini sebuah sistem yang direkomendasi untuk landfill atau TPA. Jadi sebenarnya TPA itu bisa bisa jadi potensi kalau misalnya menggunakan inovasi-inovasi ini. Jadi TPA kalau misalnya udah dijaga bisa menciptakan suatu gas, dan gasnya itu bisa dipakai lagi. Jadi Disalurkan. bukan untuk mempolusi ke lingkungan lain, tapi bisa karena gas-gasnya itu ada suatu zat yang sebenarnya bisa dipakai lagi dan segalanya. Bisa jadi electricity, bisa jadi vehicle fuel, mungkin dari hidrogennya dan segalanya. Jadi ini anaerobik, dan ini positif negatifnya gitu, limitasi apa impactnya. Jadi ini ada pembakaran, Operation, ini sangat efektif. pyrolysis. Contohnya kenapa Jepang itu mengandalkan insinerasi, karena mereka nggak punya lahan yang banyak. Hmm. Mereka punya sampah yang banyak, lahannya sedikit, mereka nggak bisa mengandalkan TPA. Jadi ya udah, kita harus kompromi gitu. Kita Hmm. harus bakar, tapi kita mungkin aforestasi atau membuat research filter yang lebih lebih expense lebih banyak. Jadi tidak
membuat polusi dan segalanya. Dan unit pyrolysis, sebenarnya slower amount, ada limitasinya, Hmm. dan ini hasilnya, ada gasifikasi. Pada dasarnya Jepang kalau mereka menggunakan solusi incineration atau pyrolysis, ada action lain dari sisi deforestasinya atau ya pasang filternya segala macam sehingga totally net zero gitu ya dari Ya, secara keseluruhan dari segi emisinya mereka ciptakan juga di samping mengurangi tapi absorption dari gasnya apa dari emisinya juga berupa mm. foreign Ya karena deforestation. policy policy control negara-negara maju, contohnya Jepang atau Eropa seperti Jerman, mereka udah menciptakan hukum, jadi ada semacam eh, kayak kayak sebuah ujian gitu. Jadi nanti ada konsultan atau sebuah engineer yang datang ke tempat mereka, ke site-site mereka, terus mereka hitung gitu emisinya berapa dan segalanya. Dan kalau misalnya melebihi, mereka bisa dikenakan sanksi atau ya bisa biasanya sanksi atau dikasih waktu untuk mereka memperbaiki gitu. Jadi supaya tidak mempolusi banyak dan segalanya. Ya kontrol regular kontrolnya ada ya. Iya. Di Jerman sendiri incineration berkurang, mereka bertahap menguranginya atau masih tetap ada instalasi baru dibangun atau mereka hanya nerusin instalasi yang udah lama? Kalau secara histori, saya belum terlalu terlalu dalam sih. Jadi bisa justifikasi apa enggak, tapi setelah bicara sama profesor saya yang fokus ke manajemen sampah di Jerman, eh, dia dia bilang kalau Jerman tuh nggak ngelihat, mungkin dulu ada insinerator, tapi semakin maju-maju, mereka ngelihat insinerator itu tidak baik, jadi mereka kayak mengurangi dan lebih ke alternatif lain yang secara langsung merecycle barang-barang apa sampah-sampah yang ada gitu. Dalam langkah untuk mengurangi incineration berarti sekarang ya saat Iya, ini. Oke. Oke. dan mereka ngeliat kalau insinerator tuh sebenarnya nggak terlalu, bukan recycle gitu. Mereka ngeliat kayak oh itu cuma untuk ngurangin aja gitu. Hmm. Walaupun menciptakan energi dan lain-lain gitu. Nah, ini ini graf yang mungkin bisa menggugah atau melihat urgensi yang ada. Jadi Indonesia tuh sebenarnya nomor 4 yang share of global MS apa? Belum mulai Ini MS. dengan populasi. Ini populasi dulu dan share of global MS dan share of global MSU secara secara dunia. Walaupun Brazil lebih dikit populasinya, tapi mereka mempunyai sampah lebih banyak. Tapi kalau dihitung-hitung gitu, dari setiap satu orang, setiap satu orang, mungkin Indonesia bisa nomor 4 atau 5 gitu. Oh, ya sampah per orang, produksi sampah per orangnya Brazil lebih tinggi dari Indonesia berarti kan? Kalau lihat Iya, angkanya. MSW itu apa? municipal waste. Jadi kayak sampah MSW. household, Oke, sampah sampah kitchen, sampah rumah tangga. gitu. Sampah Sampah rumah tangga. perumahan gitu. Iya, setelah per orang Brazil lebih banyak per orangnya, tetapi ya, tapi populasinya lebih banyak dan kemungkinan bisa lebih tinggi secara tahun-tahun. Mungkin karena itu autornya naruhnya nomor 4 gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau dibandingkan dunia gitu, Indonesia eh, mempunyai sampah yang banyak. Kalau dalam kacamata circular economy, artinya punya potensinya lebih besar dong. Karena menciptakan sampah yang banyak, bisa menciptakan energi, bisa menciptakan bisnis yang lebih banyak. Tapi urgensinya kalau misalnya tidak dilakukan apa-apa, juga 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 muram kan. Karena Betul. itu
Jadi Karena itu ya, ini mungkin hal yang dapat dilakukan sekarang di Indonesia. Sekarang saya akan menuju ke topik yang terakhir. Jadi mungkin dari sekarang dan belum ada proses selanjutnya. Jadi ini kayak sebenarnya hal yang kita dapat lakukan sekarang karena kita tidak dapat merely mau dari public enterprise atau mau dari Pemda kita nggak bisa ngerelay mereka dapat melakukan apa-apa. Ini merupakan hal proaktif yang kita bisa lakukan dan mungkin mengurangi sampah yang ada atau meningkatkan recycling rate. Yang pertama, dalam perumahan kita bisa mulai segregasi sampah. Saya hmm, ambil contoh di Jepang. Kalau di Jepang itu contohnya dalam bulan Juni gitu. Kita lihat ini warna hijau. Hijau itu untuk sampah organik yang burnable. Nih contoh-contohnya. ada jadwalnya Lalu ya. ya, jadi ini sampahnya kita tinggal taruh di depan rumah atau kalau misalnya saya pernah tinggal di kayak sekitar perumahan perumahan Jepang gitu. Dan perumahan saya ada jalan kecil, terus ini jalan raya gitu. Ada jalan raya ini Hmm. rumah-rumah taruh situ, terus nanti balik lagi gitu. Dan biasanya ada tandanya gitu. Ini tempat untuk naruh sampah gitu contohnya. Dan setiap minggu gitu, setiap minggu hari Selasa saya ingat, oh ya hari Selasa, oh ya sampah organik. Bangun, habisnya di sebelum jam 8.30 kita harus sudah naruh gitu. Jadi kita taruh sampah organik dan kalau di Jepang itu udah ada tempat plastiknya gitu, warna hijau, ada warna pink dan kita belinya di supermarket gitu. Hmm. Dan di rumah kita punya dua atau tiga tempat sampah. Kita tinggal taruh warna hijau, warna pink, warna putih gitu. Dan kita hari Selasa bawa ke depan. Terus kalau setiap hari hari Senin, minggu kedua gitu, Hmm. warna pink itu untuk cans bottle atau plastic bottles. Ya, Dan ini habisnya, dua kali seminggu ya ya dikasih jadwal. Berarti dia yang paling banyak. sekarang dengan kemajuan teknologi udah banyak startup-startup yang mengkoneksi bank sampah dengan masyarakat-masyarakat. Contohnya Rapel.id atau misalnya Siklus dan macam-macam non organik, macam-macam sampah yang diterima juga macam-macam, mau dari sampah cooking oil atau minyak yang dipakai buat masak itu bisa diterima sama mereka dan sampah non organik dan mereka juga kalau nggak salah Siklus itu kalau kita dan bagi diaspora kita mempelajari untuk hidup mensegregasi sampah itu 1 tahun. Jadi bagi diaspora yang baru first year, mereka tinggal di dorm, di asrama, dan kita Hmm. diajarin ini. Dan banyak banget orang yang aduh susah banget sih atau gimana. Tapi setelah 1 tahun mereka tinggal minimum 1 tahun kayak dikasih privilege untuk tinggal di deket kampus gitu. Tapi sebenarnya juga buat ngajarin juga gitu. Karena Oh. di 1 tahun mereka harus tinggal di kota gitu. Penyesuaiannya 1 tahun tuh buat Ya. diaspora, buat orang. Yang saya dengar juga buku aturan tentang sampahnya sendiri cukup tebel ya. Jadi Ya, jadi agak oke. Ya, it's a long way lah kita nyampe ke situ. ya, dan uniknya Sweden itu sebagai pionir teknologi insinerasi atau pembakaran sampah dan mereka itu malah mengimpor plastik karena dari regional mereka sendiri mereka mereka suplainya kurang gitu. Masyarakatnya kagak memakai plastik. Jadi mereka kayak impor dari Eropa, sekitar Eropa. Kalau misalnya ada sampah, kirim ke mereka karena mereka bakal proses keinsintrasi mereka untuk menciptakan energi di regional mereka.
uniknya apalagi gitu. jadi alternatif karena gas makin susah impor dari Rusia ya. Jadi masyarakat Sweden itu udah nggak banyak menggunakan plastik ya. Mereka Iya, sudah karena reduce. populasinya dikit dan Karena populasi dikit mereka dan punya mesin, teknologinya bagus, tapi supply-nya kurang di regional mereka. Ya udah mereka kayak, oh ya udah kalau ada plastik sekitar Eropa kirim ke kita gitu, supaya karena sebuah fasilitas itu dapat mencapai efektivitas kalau supply-nya tertentu gitu, supply-nya hmm, ada. Dan Indonesia di mana mungkin orang masih melihat sampah sebagai masih sampah gitu. Sebenarnya itu potensinya tinggi. Kalau mereka ngelihat ada banyak sampah, mereka pasti harusnya orang kayak, oh bisa jadi energi. Kita bisa hmm, buat satu kota jadi resilience gitu. Nggak perlu dipakai energi terbarukan. Energi terbarukan ya dari sampah dan lain-lain. Dan sungguh sungguh keren sekali kan kalau sungguh resilient, circular economy, di mana suatu kota tidak membutuhkan energi yang tidak dapat terbarukan, tapi hidup hidup solely dari sampah yang mereka mereka ciptakan gitu. Itu lebih keren. berarti incineration waste to energy incineration juga mesti dipertahankan lah ya. Tidak di Sweden juga nggak ada pengurangan berarti kan. Kalau mereka mesti terima dari berbagai negara, berarti mereka tidak mengurangi Iya. fasilitas incineration. Oke. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.